Anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisarane nasadhing pancasila dhammang yacami Anugahang katwa silang detame bante Yamahang wadamitang wadita ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Saranang gamanang paripurnang Amabhante Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami Parnatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame sumijacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami
Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodayi. Amma bhante sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita melakukan permohonan dhamma di sana kepada Yang Mulia Bante. Buka halaman 46. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Diwarang Ayacatha Santi Dasatha Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anuka Pimang Paja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, anumodana dan terima kasih. Anumodana adalah turut bersukacita atas kesuksesan atau kebaikan yang Anda lakukan. Dan sekaligus terima kasih karena Ibu Bapak telah menyisihkan dan menggunakan waktunya pagi hari ini bersama-sama datang ke wihara untuk melakukan perbuatan baik. Itulah pijakan atau landasan untuk ungkapan anumodana sekaligus ucapan terima kasih. Semoga kebiasaan menyisihkan waktu digunakan untuk berbuat baik seperti ini bisa Anda, kita semua jaga, pertahankan, karena berbuat baik itu sungguh sangat penting akan eksistensi kita, keberadaan kita hidup di dunia ini. Apapun kepercayaan dan agama yang diyakininya orang, kebaikan itu sangat penting bagi mereka yang menjalani kehidupan ini. Apapun keturunan dan status sosial kita, itu pun akan membawa dampak yang positif tatkala kita melakukan perbuatan yang baik. Ibu Bapak, pada kesempatan
Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Ibu Bapak belajar Dhamma sebagai sarana melakukan perbuatan baik. Dengan batasan tema, indahnya atau manfaatnya atau baiknya, nah, bisa kita geser daripada perbuatan baik. Kalau kita mencari keindahannya, bisa. Kalau mencari manfaatnya juga boleh. Kalau mencari baiknya juga bisa. Maka tema pada kesempatan ini belajar Dhamma bersama adalah baiknya daripada perbuatan baik, atau indahnya daripada perbuatan baik, atau manfaatnya daripada perbuatan baik. Bapak Ibu, ada 10 cara dalam Dhamma yang bisa kita ketahui. Setelah kita ketahui 10 cara itu, cara untuk melakukan perbuatan baik. Kalau 10-10-nya mesti dibahas, tentu akan makan waktu yang cukup panjang. Bisa lewat jam 12. Nah, kalau lewat jam 12, Ibu Bapak masih punya waktu. Apa itu? Ya, isi kebutuhan jasmani. Ya, kalau jam 1 kan masih oke, kalau Bapak Ibu. Jangankan jam 1, Bante, jam 3 juga masih beres. Gitu. Nah, oleh karenanya dari 10 cara dalam perspektif Dhamma, Dhamma itu kebajikan dan kebenaran, saya ingin mengajak Ibu Bapak mengambil 2 sebagai pengantar. Nanti bahasanya itulah yang akan berhubungan dengan tema kita, indahnya kebajikan, baiknya daripada kebajikan, dan manfaatnya daripada kebajikan. Sepuluh itu diantaranya 2 adalah Dhamma Desana. 10 itu diantaranya adalah Dhamma Desana Maya. Dhamma Desana Maya artinya adalah kebajikan yang didapatkan, yang diperoleh ketika orang menyampaikan hal yang baik dan hal yang benar, atau ceramah, atau khotbah, atau memberi seminar, dan lain sebagainya. Nah, itu sarana untuk melakukan perbuatan baik. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Mesti diniati dengan niat yang baik. Jangan tidak muncul niatan karena terpaksa atau ada sesuatu yang menekannya, yang enggak akan menjadi kebaikan. Nah, seperti saya saat sekarang, ini posisi saya adalah Dhamma Desana Maya, menyampaikan hal yang baik dan hal yang bermanfaat sebagai sarana untuk berbuat baik bagi diri saya. Yaitu tadi syaratnya mesti niat saya baik. Apakah cukup niat saja, Bante? Tentu tidak cukup. Ada faktor-faktor lainnya yang mesti dimiliki. Selain niat yang baik, hendaknya disampaikan dengan cara yang baik. Syukur-syukur kalau mempunyai sistematis dalam menyampaikannya, supaya yang mendengarkan itu bisa mudah untuk menangkap apa yang disampaikan biku atau Bante tersebut. Maka ada tahapan-tahapannya menyampaikannya. Pengantarnya apa, bahasanya apa, kesimpulannya apa. Sehingga yang disampaikan itu akan mudah mengerti. Ketika mudah bisa dimengerti, yang pesan disampaikan itu akan bisa juga diimplementasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika penyampai Dhamma itu ada niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik, kebaikan didapatkan dari Dhamma Desana Maya. Yang kedua adalah Dhamma Sawana. Yang kedua adalah Dhamma Sawana Maya. Kebajikan yang diperoleh dari
orang yang mendengarkan seperti Ibu Bapak pada saat ini. Ketika Anda mendengarkan hal-hal yang baik yang disampaikan, hal yang benar dan bermanfaat yang disampaikan, itu sarana untuk melakukan perbuatan baik. Tapi juga mesti ada syaratnya. Syaratnya apa? Niat Anda mesti juga niat yang baik. Syukur-syukur kalau niatnya itu murni dan tulus. Bu, Bapak datang ke wihara ini niatnya murni tulus tidak? Tulus tidak? Benar loh ya, kalau tulus itu bisa dites. Dites bagaimana ngetesnya? Jasmaninya ada di sini, batinnya atau pikirannya juga ada di sini. Itu setidak-tidaknya bisa untuk mengetahui Anda belajar dhamma, mendengarkan dhamma dengan tulus. Jangan sampai secara jasmani, fisiknya, tubuhnya ada di sini, pikirannya pulang. Ke toko, ke rumah, ingat cucu, misal dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Anda lakukan, berarti kebajikan tidak maksimal Anda dapatkan dengan mendengarkan dhamma sebagai sarana berbuat baik. Baik Ibu Bapak, itulah dua hal sarana untuk berbuat baik. Dhamma desana maya bagi yang menyampaikan, dhamma sawana maya bagi yang mendengarkan. Sama-sama mesti harus mempunyai niat yang tulus. Itu cara untuk berbuat baik. Dalam 10 cara yang diajarkan Sang Buddha. Kalau 10-10 disampaikan tadi waktunya akan panjang, 2 saja. Oh, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini sarana berbuat baik, Bante. Iya. Anda berbuat baik dengan mendengarkan, saya berbuat baik dengan menyampaikan. Bisa dimengerti toh, Bu? Saya senangnya di Lampung, di Swanadipa itu begini loh, senang sekali karena apa? Umatnya cerdas-cerdas. Begitu ditanya bisa dimengerti Ibu Bapak? Bisa. Lah kan ringan saya. Lah kalau nggak bisa dimengerti kan saya harus mengulangi kan? Nah, harus mengulangi. Tapi ingat loh ya, tidak cukup untuk dimengerti. Mengerti itu adalah langkah awal. Setelah mengerti kita untuk melaksanakan, melatih. Nah, jadi tidak berhenti mengerti, aku sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, besok nggak datang lagi dah, sudah mengerti saya gitu. Nggak datang biar. Loh, kebaikan itu kan ada tahapan-tahapan. Kebaikan tahapan awal supaya apa? Dari tidak baik menjadi baik. Kalau sudah baik menjadi semakin baik. Kalau sudah semakin baik sempurna dalam kebaikan. Itu tujuan kita sebenarnya. Kalau belum sempurna dalam kebaikan, ya kita mesti sering, rajin, bersemangat, berbuat baik. Baik Ibu Bapak, saya langsung masuk pada indahnya kebajikan atau manfaatnya kebajikan atau baiknya daripada kebajikan. Tema kita kan itu. Ya, jadi jangan sampai lupa nanti kalau ditanya suaminya yang gak hadir pada kesempatan ini atau istrinya yang gak hadir. Pak, tolong dong tadi siapa yang ceramah? Oh, Bante Sadawiro, Biku Sadawiro. Apa yang diceramahkan? Nah, Ibu Bapak, oh tadi menyampaikan ada 10 cara, Pak gitu. Tapi tidak sampaikan semua karena ke 10 cara itu bisa 12 lebih katanya. Terus yang disampaikan 2. Mendengarkan ceramah itu juga berbuat baik, Pak. Menyampaikan ceramah itu juga berbuat baik. Begitu katanya Bante tadi. Oh, itu pengantarnya. Lanjutannya mah, wah, terangkan lagi. Indahnya daripada kebajikan, manfaatnya daripada kebajikan, atau baiknya daripada kebaikan. Karena itu temanya. Jangan sampai nanti ditanya, tadi yang ceramah siapa? Enggak tahu, pakaiannya coklat, rambutnya pendek. Waduh. Sudah berkali-kali ketemu ini, nggak tahulah nama saya ini Ibu Bapak. Kebangetan, keterlaluan ya, kebangetan. Ini bahasa daerah, keterlaluan ya. Enggaklah, itu canda saja ya, jangan sampai dimasukkan dalam hati. Nah, sekarang berbuat baik itu indahnya manfaatnya untuk kebutuhan batin. Makanan batin. Ketika kita melakukan perbuatan baik, apa saja khususnya
Nah, di wihara tadi baca parita, gata, sutta, latihan meditasi, mendengarkan urian dhamma seperti sekarang ini, kebaikan yang Anda yang kita peroleh dengan berbuat baik seperti ini, itu harus dipahami, harus dimengerti, kebaikan itu adalah kebutuhan atau makanan batin. Kalau batin kita enggak kita penuhi Ibu Bapak, batin itu akan labil. Batin labil ini sumber dari masalah. Bu, pernah lihat orang yang mempunyai batin labil? Jangan-jangan ngalami tapi tidak menyadari. Kita sendiri mengalami batin yang labil, batin yang kurang kebutuhannya itu jadinya labil. Batin yang labil itu sumber, itu sebab daripada masalah. Coba Anda bayangkan, hidup ini dan masalah itu satu paket. Hidup dan masalah itu satu paket. Kalau nggak percaya, survei adakan secara ilmiah. Ahli-ahli boleh didatangkan untuk mengetahui, adakah orang hidup yang tidak ada masalah? Enggak ada. Saya ada Bante punya teman. Dia kebutuhan semua tercukupi Bante. Rumah ada, harta melimpah, anak semua baik. Ya kalau yang diangkat cuma itu saja ya enggak timbul masalah. Tapi ibu bapak, saudara-saudari sedama, orang yang berkecukupan apa saja itu bisa sakit enggak? Jangankan orang kaya dan dokter. Orang kaya, dokter lagi. Sehari-hari apa? Ya merawat orang sakit supaya sembuh, karena dokter. Jangankan orang kaya dan dokter, apoteker, sinsai, sekaligus saja ya, lantas tetap juga sakit. Itulah masalah dalam kehidupan. Ketika sakit, dia bisa nerima enggak? Enggak bisa, menggandakan diri. Seharusnya cuma sakit jasmani, karena begitu enggak bisa menerima. Loh aku ini ahli. Nah, dia bertanya pada diri sendiri. Kenapa aku bisa menyembuhkan orang lain, sedangkan diriku sendiri enggak sembuh? Bisa begitu dia. Memang ngomong begitu dengan pasiennya sih enggak, kan enggak enak kan. Tatkala dia sendiri merenungkan tentang keberadaannya di dunia. Aku ini ahli, aku ini tukang menyembuhkan orang dalam kehidupanku sehari-hari, profesiku memang itu. Tapi kenapa aku juga mengalami sakit enggak sembuh-sembuh padahal sudah diobati? Keluhan ibu, keluhan bapak. Wujud daripada apa? Enggak bisa menerima. Sakit jasmani itu berkembang menjadi sakit batin. Kalau batinnya itu labil. Nah itu sumber daripada masalah. Seharusnya masalah itu hanya ada di jasmani, karena batinnya labil, masalah itu berkembang juga ada dalam batin. Itu ciri daripada batin yang tidak terpenuhi kebutuhannya, labil. Akan menjadi sumber sebab daripada masalah. Batin yang labil itu, ini yang sering ya terjadi tapi belum tentu diketahui. Sumber daripada masalah, orang yang batinnya labil itu Bapak Ibu, bisa laki, bisa wanita, bisa dewasa, bisa anak-anak, tidak pandang umur, profesi apa saja, psikolog, ahli abidama, tidak peduli. Kalau batinnya labil, semua itu akan dilabrak atau dilampaui semua. Batin labil itu melampaui daripada segala status sosial tadi, profesor, doktor yang ahli juga. Batinnya yang labil karena tidak dipenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhannya adalah perbuatan baik. Batin yang labil itu dia sensitif negatif. Jadi apa saja itu menjadi masalah. Makan, muncul permasalahan tentang makan. Kalau kurang anget, bahasanya, kenapa makanan sudah dingin? Kalau misalnya tidak ada cabenya atau enggak ada sambelnya, kebiasaannya ada, kenapa enggak ada cabenya?
Kenapa nggak ada buahnya? Sedangkan tukang buah lagi tutup semua, ini hari raya gitu loh misalnya. Andai kata semua sudah lengkap apa yang semestinya disajikan untuk kebutuhan makan, tetap juga ada yang menimbulkan bahasan. Karena apa? Itulah batin yang labil, sensitif, negatif, terus memikirkan, mencari masalah, yang enggak bermasalah pun dimasalahkan. Kambing putih pun menjadi kambing hitam, gitu loh. Jadi kalau begitu gawat ya Bante. Batin yang lapar, karena batin yang lapar itu indikasinya adalah negatif, sensitif, sensitif, negatif gitu loh. Sudah sensitif, negatif, sumber dari masalah. Pagi, siang, sore, bahkan saatnya istirahat pun bermasalah. Wah, kalau begitu gawat ya Bante, batin yang labil itu gawat. Maka ibu bapak perlu kita ketahui. Datang ke wihara berbuat baik seperti ini, manfaat daripada kebajikan itu harus kita pahami, itu kebutuhan batin. Supaya batin yang labil itu menjadi stabil. Supaya batin yang menjadi sebab sumber dari masalah itu akan menjadi solusi dari permasalahan. Biarpun hidup dan masalah itu satu paket, tapi kalau kita batinnya stabil, Anda akan muncul jadi solusi-solusi permasalahan yang ada dalam eksistensi kita dalam kehidupan. Ini satu. Manfaat baiknya, indahnya daripada kebajikan. Kebajikan itu adalah kebutuhan batin. Sekarang yang kedua. Ini kalau waktunya cukup nanti ada 40 soalnya. Kalau nggak cukup ya secukupnya lah, masa dipaksa gitu ya. Kalau saya mungkin bisa sampai 40 walaupun lewat jam 12, nggak apa-apa, puasa sehari nggak apa-apa. Tapi kan kasihan Anda kan, duduknya kan kaki lipat, kalau saya kan kakinya kan selonjor, enak. Mau ganti saya Bu? Enggak lah Bante. Ada porsinya masing-masing. Yalah ini kan cuma canda saja. Kalau ganti di sini kan nanti kan nggak cocok, wong. Ini tugas saya. Sekarang yang kedua. Saya waktu keliling gitu ya. Ketanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi, kemarin keliling Sulawesi, Bone, Pare, Makassar, nanti ke Palangkaraya, Sampit, Bali. Ya, jadi siapa yang mau ikut? Nah, nanti jangan-jangan cuma cerita Bante nggak ngajak, ini saya ngajak gitu loh. Ya kan, cuma hanya cerita Bante ini nggak ngajak, saya ajak. Tiketnya Bante, ya beli sendiri. Saya kira ada bonus mau hari raya Waisak Bante gitu. Nah kalau keliling, saya tanya, seringkali tanya kepada siapa? Kepada umat. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita ini, Anda ingin menjadi orang baik atau orang jahat? Jawabannya sama, ingin menjadi orang baik. Nah itu saya yakini walaupun saya nggak tanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, saya sudah yakin. Nama saya saja keyakinan kok. Sada itu yakin loh artinya loh ya. Yakin apa Bante? Yakin kalau Anda sekalian juga ingin berharap hidupnya menjadi orang baik. Tapi ingat, menjadi orang baik itu tidak cukup berharap ingin menjadi orang baik. Harus melakukan itu tidak harus jadi, tidak langsung jadi maksud saya. Tidak langsung jadi, ada prosesnya, ada kendalanya, ada lika-likunya. Tapi yang jelas menjadi orang baik itu mesti berbuat baik. Nah ini harus kita pahami. Ketika kita dalam hidup kita bersama ini berharap menjadi orang baik, indahnya, manfaatnya, baiknya daripada perbuatan baik itu menjadikan
orang akan menjadi baik. Tidak peduli tadi di awal saya sebut, agamanya apa, kepercayaan apa, status sosialnya apa, umurnya berapa, enggak peduli itu semua. Ketika orang mau berbuat baik, orang tersebutlah calon orang baik. Kok calon, Bante? Katanya jadi orang baik itu karena berbuat baik. Iya. Kalau enggak sungguh-sungguh nanti jangan-jangan berbuat baik sekali langsung dinyinyirin orang berhenti. Kan enggak bisa jadi baik. Sedangkan berbuat baik yang menjadikan orang baik itu adalah berbuat baik yang konsisten, yang tulus. Dipuji ya berbuat baik, enggak dipuji juga berbuat baik. Dinilai baik juga berbuat baik, enggak dinilai berbuat baik juga berbuat baik. Karena apa? Karena meyakini dirinya, harapannya supaya menjadi orang baik itu prosesnya dari berbuat baik yang terus menerus. Bu, Bapak, gelas yang tidak bocor diisi air bisa penuh enggak? Gelas, ya saya ulangi, gelas yang tidak bocor, yang baik-baik saja gelasnya itu diisi air bisa penuh enggak? Ya tapi kalau cuma setetes enggak mungkin bisa penuh. Walaupun setetes, kalau terus menetes, nah ini maksud saya, harus komit dan konsisten untuk melakukan perbuatan baik. Dipuji ya berbuat baik, enggak dipuji ya berbuat baik. Kalau dipuji gas, kalau dimaki rem. Itu kan biasaan orang toh, Bu? Enggak Anda loh ya, walaupun Anda juga orang jauh gitu loh. Orang luar negeri misalnya. Luar negerinya mana? Ya enggak usah disebut namanya negaranya gitu ya. Jadi kalau masih mempunyai kebiasaan berbuat baik seperti itu, ya lambat untuk menjadi baik, bahkan enggak bisa jadi baik karena berhenti ketika ada perintang, ketika ada nyinyiran dan lain sebagainya. Memang menjadi baik itu harus berbuat baik, tapi berbuat baik yang mesti diketahui dengan jelas, tulus dan ikhlas. Mengerti bahwa berbuat baik itu walaupun kepada orang lain, berbuat baik itu sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Mengerti dan meyakini hal itu sehingga apa? Ketulusan untuk melakukan perbuatan baik itu akan bisa kita lakukan. Nah kalau itu setetes demi setetes, gelas yang baik-baik saja tadi bisa terisi dengan penuh. Apalagi kalau tidak pakai irama tetesan gitu loh. Irama apa Bante? Ya sanyo, ya sekali aja langsung penuh gitu loh. Kalau pakai mesin gitu loh, apalagi pakai gayung, pakai mesin ya sekali semprot aja penuh itu sudah. Oh jadi menjadi orang baik itu mesti berbuat baik. Iya, berbuat baik melalui 3 cara. Nah ini semua kita punya, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Coba agama kepercayaan apa saja, sama mempunyai pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau berpikir yang baik, itu adalah perbuatan baik. Kalau berkata dan bertindak yang baik, itulah perbuatan baik. Itu juga yang dikenal dalam istilah formalnya, yang dikenal dengan karma. Jadi karma itu tidak menakut-nakuti saja loh, awas ada karma gitu. Ganggu nanti akibatnya diganggu, cuma itu saja. Karma itu tidak cuma itu. Kita membuat sebab baik, akibatnya juga mendapatkan baik. Bu, Bapak jangan nakut-nakuti cuma karma itu buruk saja loh ya. Karma itu meliputi hal yang baik dan hal yang buruk. Dasarnya adalah sebab akibat. Di mana sebab yang baik akibatnya akan menjadi baik. Di mana sebab yang tidak baik akibatnya juga enggak baik. Kembali kepada diri kita sendiri. Bagikan kita misalnya di depan cermin sesuai pakaian yang kita pakai. Pantulannya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Bagikan bayangan yang terus mengikuti kita. Oh, jadi orang menjadi baik itu tidak hanya berharap untuk jadi baik langsung seiring dengan waktu akan baik Bante. Tidak.
Apakah kalau sudah menjadi umat Buddha langsung jadi baik? Enggak, walaupun ajarannya Sang Buddha itu memang tidak berbuat jahat, itu kebaikan, senantiasa berbuat baik, perkembangan, peningkatan, sempurnakan atau sucikan batin. Itulah ajaran para Buddha. Walaupun ajarannya itu, kalau kita enggak melakukan perbuatan baik, enggak jadi baik juga. Bahkan ditegaskan, bukan karena keturunan, bukan karena tanggal lahir. Walaupun kadang-kadang ada orang yang fanatik sekali mencari tanggal lahir untuk kelahiran anak dan cucunya. Kenapa sih Bu harus tanggal tersebut? Kenapa sih Pak harus misalnya bulan tersebut? Wah, itu bulan membawa hoki, Bante. Pas bener lahirnya cucunya, anaknya mukanya bulat. Nah bener toh? Cucuku ini bermuka hoki nih gitu. Bu, Bapak, kalau cucu anak itu tumbuh dewasa, orangnya males, hokinya kabur. Atau walaupun sekaligus namanya dikasih nama hoki, gitu loh. Apakah nama yang hoki itu langsung hoki? Apakah namanya cuan itu langsung cuan? Kalau males ya bocuan. Oh gitu toh Bante, bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan orang bisa menjadi baik, ya. Dan juga bukan karena kepercayaan. Orang bisa menjadi baik tatkala orang itu melakukan perbuatan baik. Gak peduli siapapun orangnya, apapun keturunannya, dimanapun status sosialnya. Menjaga pikiran, ucapan, dan jasmani sangat penting sebagai sarana berbuat baik. Supaya apa Ibu Bapak? Harapan kita dalam kehidupan yaitu tadi, saya keliling tanya umat masyarakat, ternyata semua orang ingin hidupnya menjadi orang yang baik. Tapi faktanya tidak semua orang yang ingin berharap menjadi baik, faktanya tidak semua orang menjadi orang baik. Kenapa itu? Karena tanggal lahirnya tadi, karena keturunannya enggak juga. Karena yang berharap menjadi baik, mau berbuat baik, ada orang yang berharap menjadi baik, males untuk berbuat baik. Itu pembedanya. Bukan karena tanggal lahirnya. Kalau enggak percaya boleh survei. Yang misalnya lahir sionya naga, misalnya harinya sama, boleh disurvei. Nanti kan ada yang sukses dan enggak sukses. Padahal hari lahirnya sionya sama. Nah, setelah diteliti lebih mendalam lagi, oh ini orang rajin. Setelah rajin, pandai menjaga, mengelola hasil apa yang telah didapatkannya. Menggunakannya, dia sesuai, ya tidak oper gitu loh. Sesuai dengan apa yang misalnya dia harus gunakan. Bisa menjaga, merawat apa yang telah didapatkan, dia gunakan, tidak oper. Dan juga bergaul dengan pergaulan orang-orang yang baik supaya dapat pengaruh yang baik. Oh ini dia ada pada orang yang sukses itu. Lah yang tanggal lahirnya sionya sama tadi, dia malas. Sudah malas, dia nggak bisa menjaga apa yang sudah dimilikinya. Entah itu dari mana asalnya, misalnya dari orang tua atau dari mana saja, nggak bisa menjaga. Gayanya melampaui daripada kebutuhannya. Habis bergaulnya pembunuh, pencuri, penjina, pemabuk. Wah, 5 sila ini dilanggar semua ini. Pembohong, pembual gitu. 5 sila ini kelanggar semua. Nah, pergaulan ini, lah pengaruhnya ya pengaruh negatif. Lah kalau pengaruh negatif ya dampak negatif. Oh, sionya sama, tetapi sifat perbuatan dari satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kembali kepada itulah manfaat daripada perbuatan baik, itulah indahnya daripada perbuatan baik, itulah baiknya daripada perbuatan baik. Selain kebutuhan batin, kebaikan itu ternyata yang menjadikan orang menjadi orang baik. 2 Bu ya, ingat ya baiknya kebaikan itu. Kebutuhan batin dan yang menjadikan
harapan atau orang tersebut kita menjadi baik itu bisa tercapai. Walaupun semua orang ingin menjadi orang baik, tidak semua orang bisa menjadi baik karena ada yang ingin menjadi baik mau berbuat baik, ada yang mau menjadi baik tetapi enggak mau berbuat baik karena malas salah satunya. Malas dalam hal perbuatan baik. Kita lanjutkan yang ketiga. Kalau 40 masih 37 gitu. Kalau 40 ya ini waduh, kaki sudah mulai pegel Bante, masih 37 gitu. Bu, pegel ya kakinya ya? Ya Bante, tadi pegel sekarang sudah mulai kesemutan Bante. Itu kan bagus. Bagus gimana wong pegel dan kesemutan gak bagus. Kalau kaki ini nggak pernah pegel dan sakit ini, mau ditukar kaki ini kita kan nggak mau juga nih, kaki meja dengan kaki kursi, ini nggak pernah pegel dia. Kemarin juga di sini dianteng aja ini gitu. Oh jadi itu masih bagus ya Bante. Iya berpikirnya mesti begitu. Hal yang negatif pun menjadi positif. Kalau batin terpenuhi akan kebutuhannya, batin itu seimbang. Yang negatif pun bisa menjadi positif. Tapi kalau batin tadi kurang kebutuhannya labil, jangankan negatif. Wong yang positif saja bisa menjadi negatif. Karena sumber masalah. Kalau batin yang stabil karena terpenuhi kebutuhannya, stabil akan menjadi solusi dari permasalahan. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga Ibu Bapak. Orang itu pada umumnya mempunyai cita-cita dalam kehidupannya. Tidak ada yang tidak mempunyai cita-cita. Cita-cita itu dibagi menjadi 3 tahapan. Cita-cita yang pendek, cita-cita yang menengah, cita-cita yang jauh. Namun cita-cita itu ada pada diri semua orang khususnya kita umat Buddha. Nah cita-cita itu bisa tercapai tatkala lagi-lagi manfaatnya daripada kebaikan, indahnya daripada kebajikan, baiknya daripada kebajikan itu akan untuk mengantarkan tercapainya harapan jangka pendek, menengah dan yang jauh atau luhur dan mulia. Bu, yang pendek apa cita-cita kita? Hidup berusia panjang. Mau berusia panjang? Asal sehat loh ya. Ya. Ini coba kalau ulang tahun gitu kan doanya semoga panjang umur. Tapi kan ada kelanjutannya itu. Panjang umur, sehat dan bahagia. Sejahtera, sukses dan apalah panjang itu kalau ditulis gitu ya. Jadi itu cita-cita. Dalam kehidupan ini, sehat, panjang umur, kuat, sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Tidak itu juga supaya apa? Mendapatkan nama baik dalam masyarakat, mendapatkan kedudukan yang bagus posisinya. Dan kalau mempunyai pasangan keturunan yang berumah tangga nih, harapannya juga mendapatkan kelahiran anak-anak yang baik. Pokoknya semua cita-cita dalam dunia ini. Nah, jadi kalau kita rinci itu nanti panjang, apa saja yang menjadi harapan dan cita-cita orang hidup di dunia, kalau sudah sebuah produk kan ada itu iklannya. Apa saja makanannya, minumannya, apa saja harapan Anda dalam kehidupan ini, solusinya adalah kebajikan. Untung nggak disebutkan tadi Ziakran, nanti kita dapat sponsor. Kan iklannya kan begitu lah, kalau cita-cita kita juga begitu. Apapun cita-cita kita, pengharapan kita di dunia ini, masalahnya adalah ada enggak kita itu mempunyai kebaikan?
Bu, tahu kan ini kan? Yang di belakang lihat tahu ini toh? Ini apa ini? Air di dalam. Ini kalau sulap bisa langsung jadi ayam loh. Gitu. Tapi kan ini saya tanya bukan sulap gitu loh. Air di dalam gelas ini diilustrasikan ketika orang menggunakan hidupnya digunakan untuk berbuat baik. Bagaikan gelas kehidupan, air terpenuhi dengan nilai-nilai bajik. Kalau orang menggunakan hidupnya untuk berbuat baik, bisa kita ambil contoh gelas yang terisi air ini. Ketika gelas ini terisi air dengan penuh seperti ini, jangankan dituang, kesenggol saja, ada kucing loncat saja, misalnya kalau kesenggol kucing itu, bisa juga ini tumpah airnya. Apalagi kalau dituang. Begitulah cita-cita dalam kehidupan ini akan mudah untuk dicapai semudah air yang tumpah dari gelas ini. Kesenggol saja tumpah, apalagi sengaja dituang. Enggak percaya Bu? Minum ya. Oh, itu toh berarti yang dimaksud. Baiknya dari kebaikan, indahnya daripada kebaikan, manfaatnya daripada kebaikan. Ternyata segala prestasi yang dicapai manusia dalam kehidupan ini itu bersumber daripada kebajikan. Dalam perspektif umum kita dalam hidup bermasyarakat luas, ya semua yang dicapai manusia yang diharapkan itu bersumber dari atas. Yang atas itu juga yang maha baik. Coba tanya pada saudara-saudara kita. Yang di atas itu maha baik. Lah kalau kebaikan kita semakin baik, semakin kita berbuat baik, ya maha baik itu tadi sempurna dalam kebaikan. Cuma istilah itu bisa berbeda-beda. Seringkali orang itu konfrontasi soal itu. Padahal nanti kalau sudah masuk dalam esensinya kehidupan ini. Dulu saya sering mengibaratkan ini, orang beragama itu seperti kayak jari-jari jemari ini loh. Ya ketika masih ada di ujung-ujung jari itu beragama secara formal. KTP-nya saja kita beragama gitu loh, agama secara formal. Kalung kita itu ada liontinya gitu, itu formal tuh. Nah, ada tulisannya mobil kita Sabisata Bawantu Sukitata, itu formal ya. Jadi beragama kita KTP-nya juga begitu, perkawinannya juga begitu dan lain sebagainya. Lah itu namanya beragama secara formal. Itu ada di ujung-ujung jari. Nah kalau di ujung jari ya sering nggak ketemu. Semua jari ini mengeklaim satu-satunya jari yang paling benar, yang paling bermuara ke telapak tangan, karena dia melihatnya ada di ujung ibu jari ini. Ternyata yang di jari telunjuk ini dia mengatakan, apa itu ibu jari? Ngawur. Yang muara ke telapak tangan itu satu-satunya adalah telunjuk. Ngawur itu jari ibu jari dengan telunjuk. Satu-satunya yang bermuara ke telapak tangan itu adalah jari tengah sampai ke jari manis dan jari kelingking. Begitu semua. Karena apa? Beragama belum masuk ke esensinya. Belum nilai-nilai bajik tadi. Seperti gelas terisi air tadi. Tapi nanti kalau berbuat baik, sempurna dalam kebajikan, sampailah ke telapak tangan ini. Oh ternyata semua bermuara ke telapak tangan. Begitu. Oh semua ternyata arahnya kepada nilai-nilai bajik. Maka kalau soal istilah, kalau dalam perspektif agama Buddha, segala pencapaian itu berangkat dari kebajikan, jangan dikonfrontasikan. Kalau misalnya kita kehidupan sosial bermasyarakat, yang lain mempunyai perspektif, semua keberhasilan dari manusia itu tidak lain adalah dari atas sana. Itu cuma dari sudut pandang yang berbeda. Esensinya kalau mau menyelam, ketemu. Sama dengan jari jemari dengan telapak tangan. Baik Ibu Bapak, indahnya kebajikan, baiknya kebajikan, manfaatnya kebajikan itu adalah
untuk mengantarkan cita-cita jangka pendek kita hidup di dunia. Kita ini hidup di dunia atau di mana nih? Di dunia. Ya, cita-cita hidup di dunia. Tapi ingat, hidup di dunia ini ada batasnya enggak? Ada. Rata-rata kalau zaman sekarang 70, 65. Iya. Lah kalau saya sudah 70 Bante, berarti tinggal ambil bonusnya gitu loh. Jadi kalau sudah 70 ya sudah dapat bonusnya gitu. Itu kalau kita mengambil rata-rata dalam kehidupan. Tapi konsekuensi daripada hidup lain lagi. Lah ini harus jeli. Konsekuensi daripada hidup itu adalah kematian. Kalau konsekuensi daripada hidup itu kematian, maka kematian itu pas umur berapa saja. Nah ini harus jeli ini. Rata-rata orang hidup zaman sekarang 70, 65, 70, ya itu sudah rata-rata. Tapi kalau konsekuensi daripada kelahiran atau kehidupan, kematian itu kapanpun pas. Umur 70 tahun pas, umur misalnya 60 tahun pas, 50 tahun pas, 10 tahun pas, masih dalam kandungan juga pas juga karena di situ ada kehidupan, maka kematian pun bisa terjadi. Nah itu konsekuensi daripada eksistensi. Jangan sampai nanti dikonfrontasikan lagi. Katanya 70, ini ada yang 50 sudah sapi sangkaraan hijau gitu. Nah itu salah untuk menyerap, pemahamannya berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Nah karena hidup ini terbatas Ibu Bapak, ada cita-cita jangka menengah. Kalau sampai kehidupan ini berlalu, supaya juga hidup di alam atau terlahir di alam atau supaya masuk alam dewa atau surga. Kalau nggak percaya coba tanya orang. Kalau meninggal dunia nanti mau ke neraka atau ke surga gitu. Jawabannya pasti kan ke surga atau ke alam dewa istilah lainnya. Alam dewa atau alam surga itu bisa kita realisasi tatkala kita mempunyai nilai-nilai bajik. Enggak, mempunyai itu sulit. Ada syair ya dalam Dhammapada 18. Ida nandati pecan nandati. Kata punyo ubayatan nandati. Punyang me katanti nandati. Bio nandati sukating kato. Di dunia ini berbahagia. Dalam kehidupan berikutnya berbahagia. Nah, dalam keadaan sekarang berbahagia, setelah kehidupan ini berlalu pun bahagia. Siapakah mereka yang di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya juga berbahagia? Mereka yang berbuat baik. Oh, saya kira mereka yang beragama ini itu enggak. Menurut rumus ini enggak. Mereka siapa saja, agama apa saja, kepercayaan apa saja, kalau melakukan perbuatan baik, merekalah yang berbahagia di dunia ini maupun dalam kehidupan berikutnya. Selagi berpikir tentang berbuat baik, orang tersebut sudah berbahagia, selagi berpikir. Makanya kalau ada orang senyum-senyum sendiri di dapur, jangan dianggap orang begini loh ya. Itu bisa dia ingat hal-hal yang baik yang dia lakukan, muncul dalam pikirannya. Dia senyum, jadi penyanyi dadaan, gitu. Dia nyanyi sendiri gitu loh. Saking bahagianya. Karena apa? Ternyata ingat dia melakukan perbuatan baik. Untung dulu saya sisihkan, saya investasikan ini dan itu. Sekarang wah ini naik tinggi sekali. Wah misalnya, kalau dulu saya hanya makan saja untuk enak-enak apa saja, enggak saya sisihkan untuk itu. Ingat kepada apa keputusan yang dilakukan itu, muncul dalam pikirannya. Misalnya dibelikan emas lah, misalnya harga emas naik. Kecuali kalau emas di Jawa Tengah sama saja dulu dan sekarang sama Mas Paijo, Mas Ponijan dan lain sebagainya gitu ya. Selagi berpikir tentang hal yang baik, dia sudah bahagia. Apalagi kebaikannya itu kalau sebagai sebab sudah berakibat mengantarkan tercapainya cita-citanya lahir di alam surga, lahir di alam dewa.
Karena apa? Berkah daripada kebajikan. Yang tertinggi cita-cita, yang tertinggi adalah kalau dalam perspektif agama Buddha, yaitu mencapai nibbana atau nirwana, menjadi Buddha. Bu, sekarang Anda umat Buddha atau sudah jadi Buddha? Ya syukur kalau jujur, karma baik ya. Saya kira mau ngeklaim saya sudah jadi Buddha, Bante. Ya kita adalah umat Buddha, cita-cita kita untuk menjadi sempurna. Buddha itu artinya adalah kesempurnaan. Jadi berpikirnya jangan macam-macam. Lah kalau ini Bante, ini Buddha rupang gitu loh. Kadang kan sering pada orang nggak mengerti. Waduh, umat Buddha ini nggak masuk akal. Kenapa? Patung dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri lagi. Nah, orang yang tidak mengerti lantas menilai bisa salah begitu. Ini adalah simbol daripada kesempurnaan. Buddha itu artinya sempurna. Ketika kita menghormat Anjali, ketika kita bersujud, nama sekara, itu memproses apa? Nilai bajik yang ada dalam diri kita, potensi baik yang ada dalam diri kita, supaya tumbuh berkembang. Ini sarananya. Misalnya kita membawa bunga dan buah, emang Buddha ini, rupang Buddha ini makan apel? Enggak juga. Seringkali kan orang pada ngeritik begitu yang enggak tahu. Ini namanya amisa puja. Amisa itu materi, puja itu berbuat baik. Untuk menumbuhkan sifat luhur, kedermawanan, kemurahan hati. Sifat-sifat luhur itu supaya tumbuh berkembang. Ini objeknya. Bu, Bapak, jangan sampai kita terlalu kalalah dengan petani. Petani itu walaupun sudah punya bibit, 1 kilo 2 kilo, ditanam. Lah itu kalau mata telanjang kita gunakan untuk melihat, bodoh amat itu petani. Bibit yang sudah ada di tangan dibuangin. Bukan membuang itu bercocok tanam. Prosesnya begitu, nilai-nilai bajik yang ada dalam batin kita supaya tumbuh berkembang. Ingat kesempurnaan Buddha sebagai objeknya kita untuk beranjali. Kita mempersembahkan ini amisa puja. Materi sebagai sarana berbuat baik supaya kedermawanan kita, kemurahan hati kita, sifat-sifat luhur dalam diri kita itu tumbuh berkembang. Lah kalau bibit tadi ditaruh di laci saja, mana mungkin akan bisa panen. Oh begitu toh Bante ceritanya. Jadi kalau begitu kalau ada orang yang mengatakan umat Buddha itu nyembah berhala dan lain sebagainya, saya tidak perlu kecil hati Bante. Jangan kecil hati, karena memang umat Buddha bukan menuhankan rupang ini. Ini adalah simbol daripada kesempurnaan. Ketika kita sujud untuk memproses nilai bajik yang ada dalam diri kita, supaya kelak kita menjadi Buddha, bukan hanya sebagai umat Buddha. Setuju Bapak Ibu? Hampir selesai nih kalau sudah setuju. Ya, jadi cita-cita yang jauh yang luhur itu juga melalui proses berbuat baik. Jadi itulah indahnya kebajikan, itulah manfaatnya daripada kebajikan, dan itulah baiknya daripada kebajikan. Yang terakhir ini, Bu, Bapak, dalam kehidupan kita ini sudah panjang. Kalau kita hitung hari, kalau yang sudah umurnya 60 tahun itu berapa hari? 60 tahun. Setahun berapa hari itu? Nah, dikalikan itu dengan 60 tahun gitu. Itu berapa hari? Nanti kalkulatornya ya. Nah, itu. Jadi kalau itu sulit, kita persempit. Dalam kehidupan ini saja kita ngitung hari aja, yang umurnya sudah 60 tahun itu sudah berapa hari kita hidup, gitu loh. Kan sudah panjang itu. Itu baru menghitung hari. Dalam kehidupan ini, apalagi sebelum kehidupan ini ya kita lahir di mana? Itu kan nggak mudah diketahui. Caranya mengetahui bagaimana Bante? Dikerutkan, diperpendek. Bu, ini hari apa, Bu? Benar Minggu? Kemarin hari apa? Yakin kemarin 1? Kalau besok? Yakin besok Senin? Itulah kira-kira kehidupan yang akan datang dan kehidupan yang lalu. Kita persempit. Kalau kehidupan yang lalu Anda tidak ingat karena ingatan kita pendek, ya kasusnya harus kita perpendek. Kayak
kalau mau pilkada, pilpres ada survei gitu loh. Kan enggak semua seluruh Indonesia yang pemilih itu ditanya, enggak. Hanya mengambil beberapa orang untuk mengukur keakuratannya. Nah, kehidupan kita ini sudah panjang ceritanya. Hitung hari saja sudah banyak hari. Tapi kalau itu tidak bisa diketahui karena ingatan kita terbatas, kita persempit. Tadi kan jawaban Anda meyakinkan, hari ini hari apa? Minggu kan begitu? Sehari yang lalu apa? Sabtu. Yakin? Yakin. Gitu. Karena sudah dilalui dan masih ingat gitu loh. Yang sudah dilalui juga kalau enggak ingat, saya gimana ya Bante? Yakin gimana? Saya enggak ingat gitu. Kehidupan yang lalu gitu loh, kan enggak ingat tuh. Bagaimana suruh yakin kehidupan yang lalu? Tapi begitu dikerutkan, diperpendek, saya ganti. Hari ini hari apa? Minggu, kehidupan kita saat ini. Sebelum saat ini kita sudah hidup loh. Pada hari Sabtu. Yakin? Yakin. Nah, yang akan datang belum terjadi, Anda yakin lagi. Gitu loh. Besok hari apa? Hari Senin. Itulah kelahiran yang akan datang. Apa yang akan kita simpulkan berkaitan, apa yang akan kita kaitkan dengan bahasan kita? Baiknya perbuatan baik, indahnya daripada kebajikan, dan manfaatnya daripada kebajikan. Karena itu tema kita. Dalam kehidupan yang kita lalui sudah panjang hari, bulan, tahun itu, tahun sudah 60 tahun, bulan tak sudah berapa, hari lebih jauh lagi, apalagi kelahiran, ya lebih jauh lagi. Itu namanya kita orang belum sempurna itu bisa melakukan dua hal. Bu, dua hal ini apa ya? Perbuatan loh ini. Dua hal ini adalah perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Kusala kama dan aku salah kama. Siapapun, apapun agamanya. Karena belum sempurna dalam hidupnya, bisa melakukan perbuatan baik, juga bisa melakukan perbuatan sebaliknya, tidak baik. Nah itu kalau dalam perspektif Dhamma ajaran Samudra, sebagai sebab. Sebab itu lambat atau cepat akan berakibat. Sama dengan kayak matahari itu. Terbit, karena itu rumus, karena itu hukum. Cepat atau lambat matahari itu akan tenggelam di sore hari. Cirinya muncul, berkembang dan bertahan, dan akhirnya berlalu. Rumus juga begitu. Perbuatan yang kita lakukan ini ada dua hal, baik dan tidak baik. Nah itu sebagai sebab. Perbuatan baik dan tidak baik ini yang kita lakukan diilustrasikan bagikan bayangan. Bayangan itu terus mengikuti bendanya, walaupun tidak diajak. Contoh, ibu bapak tadi kesini ngajak bayangannya, ngajak enggak? Enggak ngajak. Walaupun kita enggak ajak, bayangan kita ikut kesini. Itulah perbuatan dengan sang pelaku. Diilustrasikan, pelaku itu adalah benda. Yang kita lakukan perbuatan itu adalah bayangan. Meliputi dua hal. Percaya enggak percaya? Bu, 3 kali 3 berapa ya? Di Kalimantan juga 9 gitu. Rumus itu, percaya enggak percaya 9. Semalam kan saya pakai guyonan itu. Kalau enggak percaya, tanya aja Google. 3 kali 3 berapa Google? Jawab dia. Karena itu rumus. Tidak tergantung kepada kepercayaan. Karena yang kita lakukan dalam kehidupan sudah panjang itu melalui dua jenis perbuatan ini, baik dan tidak baik, itu pada saatnya dia akan berakibat. Nah sekarang baiknya dari kebaikan, manfaat dari kebajikan, dan baiknya dari kebajikan itu apa Bante? Perbuatan di masa lalu yang kita lakukan baik dan tidak baik itu kalau berakibat, itu memerlukan kondisi. Kalau tidak ada kondisinya, tidak mungkin bisa berakibat. Kita lahir ini perlu bapak dan ibu, tidak? Langsung dari keramik kita muncul? Enggak, itu kondisinya. Ada mama dan papa kita baru lahir. Kecuali kalau jenisnya kita itu makhluk dewa, ya lahir spontan, langsung gede. Itu juga ada sebabnya, karena karmanya memungkinkan, sebab lagi. Jadi kebaikan, indahnya kebaikan, baiknya kebajikan, manfaatnya kebaikan yang kita lakukan itu apabila ada perbuatan buruk di masa-masa lalu, Sabtu, Jumat, Kamis,
Rabu, Selasa, Senin, sampai Minggu. Ini hitungan hari. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sampai sebulan yang lalu, terus sampai kehidupan yang lalu. Itu sebab kalau berakibat buruk, kalau kita mempunyai kebajikan ini untuk menetralisir. Jadi yang buruk itu tidak terlalu buruk. Dalam istilah yang populer dalam kehidupan ini, ibarat orang jatuh tidak ketimban tangga. Ada yang membantu. Tangga mau jatuh ditangkap. Gitu. Kalau kita mempunyai karma baik. Seharusnya ketimban tangga. Tangganya ditahan orang. Kalau nggak mempunyai kebajikan yang cukup, sudah jatuh ketiban tangga, digigit anjing, disyukurin tetangga lagi. Waduh. Lengkap ini, jadi buruknya gitu. Oh jadi ini toh Bante manfaat daripada kebajikan untuk menetralisir hal yang buruk. Ini baiknya kebajikan, ini manfaatnya dari kebajikan. Itu indahnya daripada kebajikan yang perlu kita lakukan. Nah satu sisi lainnya kita juga melakukan hal-hal yang baik selain buruk dalam kehidupan Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu dan lain sebagainya sampai kehidupan yang lalu. Perbuatan baik kita itu akan bisa cepat berbuah kalau ada kondisinya. Istilah tradisi ya di masyarakat kita, kalau kita mempunyai kebajikan yang cukup itu akan membuka rezeki, pintu rezeki Anda akan terbuka. Kalau istilahnya orang dagang, bukan orang yang mencari rezeki, rezeki itu yang mendatangin orang. Itu tadi kembali kalau istilahnya karmanya baik, mukanya muka hoki, tangan garis tangannya bagus, tulangnya tulang dewa gitu loh. Nah itu bentuknya, wujudnya karma baik itu bisa terwujud dari fisik-fisik itu. Tapi juga harus bekerja, tidak langsung mengandalkan mukanya sudah hoki, tulangnya sudah dewa, garis tangannya sudah garis bagus, nggak usah kerja, ya habis juga. Harus dijaga, dirawat, dikondisikan. Nah itulah ibu bapak, ini baterainya jamnya baru kali, cepet jam 11. Bukan baru Bante, ceramahnya kelamaan gitu ya. Ya saya kira itulah baiknya dari kebaikan, indahnya daripada ya kebaikan dan manfaatnya daripada kebajikan kalau dihubungkan dengan cita-cita terhubung, dihubungkan untuk menjadi baik terhubung, ya dihubungkan dengan kebutuhan batin terhubung. Dan kalau semua itu terpenuhi, Bu Bapak, kita hidup bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Itulah yang diajarkan Buddha agar hidup ini bebas penderitaan dan kita memperoleh kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante atas dhammanisana yang telah sampaikan. Selanjutnya Amisa Puja yang diwakilkan. Sambungnya Amisa Puja kepada Romo Tony dan Romo Chandra dipersilakan. Satu. Proses ya benih-benih kebajikan dalam dirinya Romo supaya tumbuh berkembang. Nah, itu menghormat orang tua dalam arti kebikuan ya. Jadi di rumah pada orang tua. Sudah? Oke, selanjutnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Okasa Wandami Bhante Abhiwadana silisa nicang udapacayino jataru dhammawadanti ayuwakno sukang balang. Sadu, sadu.
umat tak beranjali karena yang mulia Bante akan segera meninggalkan ruangan dan masalah.